Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai perjalanan obat dalam tubuh. Nah, jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang fase biofarmaseutika dan fase farmakokinetika, maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fase farmakodinamika. Fase farmakodinamika itu merupakan suatu proses terjadinya interaksi antara obat dan tempat aksinya dalam sistem biologis. Nah, potensi aksi struktur khusus obat berhubungan dengan interaksi yang terjadi terhadap struktur khusus tempat aksi obat itu sendiri. Di mana apabila struktur tempat aksinya telah diketahui, maka interaksi obat dengan tempat aksinya dapat terjadi. Oleh karena itu, struktur tempat aksi obat dan kekuatan yang mengontrol interaksinya dengan obat perlu ditentukan untuk disesuaikan dengan desain obat yang rasional. Adapun tujuan pokok fase ini itu adalah optimasi efek biologis. Bila obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor, biasanya protein membran akan menimbulkan respon biologis. Nah, apa saja sih yang terjadi pada fase farmakodinamika itu? Yang pertama itu adalah mekanisme kerja obat. Cara kerja obat atau drug action itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, secara kimia. Contohnya, ada obat MgOH atau magnesium hidroksida berfungsi sebagai antasid yang dapat mengikat asam lambung berlebih dan menetralkan asam lambung secara kimiawi. Kemudian adanya zat-zat kelasi atau ion-ion logam berat yang diikat oleh zat-zat kelat yang dapat membentuk senyawa kompleks kelat yang mudah diekskresikan oleh ginjal dan tidak toksik. Misalnya pada etilen diamin tetraasetat natrium atau EDTA-NA, kemudian dimercaprol dan penisilamin. Yang kedua, secara fisika. Contohnya adalah obat-obatan diuretik osmotik. Ada garam Inggris dan magnesium sulfat. Karena sangat lambat diresorpsi usus, diuretik osmotik akan mengalami proses osmosis dengan menarik air di sekitarnya. Feses di usus akan bertambah besar dan akan merangsang dinding usus secara mekanis untuk mengeluarkan isinya. Contoh lainnya itu ada anestetik inhalasi yang aktivitasnya disebabkan oleh sifat lipofilnya. Pada anestetik inhalasi, obat larut dalam lapisan lemak di membran sel. Kemudian terjadi perubahan sedemikian rupa hingga mengganggu transportasi normal oksigen dan zat-zat gizi, menghambat aktivitas sel dan mengakibatkan hilangnya kesadaran. Yang ketiga ada cara kerja yang mengganggu proses metabolisme. Sebagai contohnya ada antibiotik, yaitu mengganggu pembentukan dinding sel kuman. Kemudian sintesis protein atau metabolisme asam nukleat. Ada juga antimikrotika, yaitu untuk mengobati infeksi jamur, dapat mencegah pembelahan inti sel. Yang berikutnya obat-obat diuretika, yaitu menghambat proses filtrasi, dan ada obat probenesid, yaitu obat encok, di mana bersaing dengan penisilin pada sekresi tubuler hingga efeknya diperpanjang. Ada dua jenis persaingan atau kompetisi, yaitu kompetisi untuk reseptor spesifik dan untuk enzim. Selain itu, ada 3 makromolekul biologis yang merupakan reseptor, yaitu protein enzim, protein struktural, dan asam nukleat. Kemudian yang kedua itu ada efek terapi.
Tidak semua obat itu bersifat betul-betul menyembuhkan penyakit. Banyak di antaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejalanya saja. Oleh karena itu, dapat dibedakan 3 jenis pengobatan. Yang pertama, ada terapi kausal, yaitu pengobatan dengan meniadakan atau memusnahkan penyebab penyakitnya. Contoh obatnya ada sulfonamid, antibiotik, obat malaria, dan lain sebagainya. Yang kedua, terapi simptomatis, yaitu pengobatan untuk menghilangkan atau meringankan gejala penyakit. Sedangkan penyebabnya yang lebih mendalam tidak dipengaruhi. Contohnya pada pemberian analgetik pada reumatik atau sakit kepala. Kemudian yang ketiga jenis pengobatannya yaitu adalah terapi substitusi, yaitu pengobatan dengan cara menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Contohnya ada obat insulin, ini pada penderita diabetes ya, dan tiroksin pada penderita hipotiroid. Kemudian untuk menghindari pemakaian obat yang terlalu sering, saat ini industri farmasi telah mengembangkan dan memasarkan tablet-tablet dengan efek jangka panjang melalui prinsip delay action atau sustain release, sehingga dosis yang diperlukan cukup 1 atau maksimal 2 kali sehari. Sedangkan untuk injeksi, efek obat dapat diperpanjang dengan prinsip memperlambat resorpsinya dengan cara bagi berikut. Yang pertama itu menggunakan minyak sebagai zat pelarut untuk zat lipofil, misalnya hormon kelamin, penisilin, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil daya larut obat dengan menggabungkannya dengan zat-zat lipofil. Yang ketiga, dengan cara menggunakan kristal yang lebih besar ukurannya. Yang keempat, dengan cara menambah vasokonstriktor atau menciutkan pembuluh agar penyebaran obat diperlambat. Yang ketiga ada placebo, yaitu salah satu faktor penting dalam penyembuhan penyakit itu adalah kepercayaan akan dokter dan obat yang diminumnya. Nah, berdasarkan kepercayaan ini dibuatlah placebo, yang dalam bahasa Latin itu berarti saya ingin menyenangkan. Tujuan dari placebo ini adalah yang pertama yaitu sebagai pengobatan sugesti. Kadangkala itu memberikan efek yang mengagumkan pada pasien yang kecanduan maupun obat-obat narkotik dan psikotropika, maupun pada penderita kanker stadium akhir. Tujuan yang kedua yaitu adalah uji klinis, digunakan pada tahap akhir dalam rangkaian penelitian suatu obat baru yang akan dinilai efek farmakologisnya. Yang ketiga, bertujuan sebagai pelengkap dan penggenap pil KB. Tujuannya agar pasien tidak terlupa menelan pil KB pada saat menstruasi. Kemudian yang keempat itu adanya efek yang tidak diinginkan. Nah, efeknya apa saja? Yang pertama itu adanya efek samping. Adalah segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tujuan terapi yang dimaksud pada dosis normal. Ini menurut WHO tahun 1970. Kemudian ada efek idiosinkrasi, yaitu peristiwa di mana suatu obat memberikan efek yang sama sekali berlainan dari efek normalnya. Yang ketiga ada efek alergi, yaitu peristiwa hipersensitif akibat pelepasan histamin di dalam tubuh atau terjadinya reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Nah, gejala-gejala alergi yang terpenting dan sering terjadi
adalah pada kulit, yaitu urtikaria, yaitu gatal dan bentol-bentol. Ada juga kemerah-merahan dan lain-lain. Nah, pada alergi yang lebih hebat itu dapat berupa demam, serangan asma, anafilaksis shock, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu efek yang tidak diinginkan, ada fotosensitasi, yaitu kepekaan berlebihan terhadap cahaya akibat penggunaan obat. Seringkali terjadi pada penggunaan kosmetik yang tidak cocok.